Masuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo, berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Informasi penting. Proses pengajuan pembuatan paspor di kantor imigrasi Pemalang semakin mudah dan gak perlu ribet. Nikmati layanan antrian paspor online melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor. Unduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone atau tablet Android iOS. Melalui aplikasi M-Pasport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi dan memilih kantor imigrasi serta jadwal kedatangan yang diinginkan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui bank, marketplace di Tokopedia dan Bukalapak, kantor pos, dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu 2 jam setelah dokumen diunggah. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan yang asli, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir, ijazah atau buku nikah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai keperuntukannya. Bikin paspor itu mudah dan gak ribet, asalkan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0284 325010. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang. FM 91,2 Radio Kota Batik. Kesendirian yang ku lalui hingga saat engkau datang, keajaiban dalam hidup bagaikan merengkuh semua impian. Diriku bagai melayang di gelap malam bertaburkan wangi, wangi aroma cinta. Tapi hati cukup tak juga bisa memaafkan. Kau tak berdua, dan cinta
you get. I'm like another book, show me right through my head. Beat all the time we hit, and all the joy we share. We gotta stop right now. The story will never, never end. Maafkanlah sayangku, ku tak bisa mencintai kamu. Bukan karena tak sudi kesetiaan, tak mungkin untuk berbagi. Akhir satu kisah cinta, kepedihan, kepedihan untuk kita. FM 91,2 Radio Kota Batik. Wes, lah kowe sik masangi gambare sapa kuwi ning kono Lah kuwi? iki calon wali kota pilihan nyong ra. Ojo dipasang ning kono ra, Mis. Lah nang apa emang iki? Kono kuwi engko arep tak pasangi gambare calon wali kota Lah idamanku. iki kan bangunan umum. Ora bisa. Lah, wani pak kowe karo aku, ha? Halah paling kowe otok Bek. Ayo maju meneh, maju. Ono apa ki? Iki lho Pak, aku kuwi apa masang gambar calon wali kota ning kene. Lah kok ndadak ora oleh. Lah iki kan nggon umum. Iki kuwi yo bener tempat umum, nanging nang kene kuwi sebenarnya pancen ora oleh dipasangi karo gambar calon wali kota lan hal-hal sing berbau politik. Lah kok Kene kuwi kan tembok sekolahan. Jadi menurut pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu kuwi dilarang. Memasang gambar calon wali kota pada waktunya memang diperbolehkan. Akan tetapi ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Mari sukseskan pemilihan kepala daerah 2024 dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Lagu-lagu hits Iwan Fals. Senandung dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Lagunya nyanyian hati, Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. FM 91,2 Radio FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Halo. Kota Batik. Yes. Lagi-lagi dilanjut. Lanjut apa? Lanjut Halo Kota Batiknya. Halo Kota Batik dilanjut kawan-kawan ya. Yes. Yang lagi di Halo Kota Batik, yang lagi di Kota Batik halo. Halo juga yang lagi di Kota Ikhlas. Pemalang. Ya. Iya. Apa kabar Pemalang? Sehat bentar, ya? Bentar lagi tanggal 8 aku ada event di Pemalang. 8 September. Rabiul Awal. 8 September. September. Oke. September Ceria. September itu selalu ceria. Kelabu. Enggak ada, Desember. Bukan ya. Desember Kelabu. Desember Kelabu, September ceria. Januari di Kota Dili. Di Kota Dili betul. Kalau November Pilkada deh.
Ya. Oh iya ya. Iya, November pilkada. November Rain. November Rain itu Guns N' Roses ya. November hujan. November hujan. Emang iya sih biasanya gitu. Ya jangankan November ya, kemarin malam aja hujan kan? Apa ya? Iya, jam-jam berapa itu? Jam 11. Sana nggak hujan. Sana nggak hujan. Semalam nggak hujan. Serius? Beneran. Sini hujan lumayan lama tapi apa kecil. ya? Ngelamun sebentar, nggak ada semenit. Terus, tahu kali mungkin ada acara jadi pindah deh ya. yang malu kali ya. Nggak enak nih. Ada teman-teman Iya. di situ. Aku tak pindah dulu deh pindah gitu ke ya, wilayah kota. Jam berapa? 11? Jam 11 setengah 12-an. Jam 11. Oh, iya. Nah, iya. itu Pantesan lumayan menyisakan. di sana anginnya agak lumayan kenceng kemarin malam itu. Iya, akhirnya pindah ke sini. Betul. Hujannya ya. Lumayan tuh kemarin bisa camping ya. Iya sih ya. Banget lah. Buat healing. Healing ya, penting banget loh. Harus sih. Healing itu. Biar apalagi kita yang kerja keras ya. Kerja cerdas. Kerja ikhlas. kerja. Besoknya sakit loh. Iya. Jangan dong. Nggak ada waktu untuk ini ya. Menikmati bahkan waktu ini libur. bersama keluarga itu penting banget. Iya, momen kebersamaan kita bareng sama keluarga sangat sedikit sekali sih. Makanya itu yang kemarin malam kita bahas bahwa salah satu rezeki yang jarang kita syukuri ya, atau kita tidak menyadari bahwa itu adalah rezeki. Suatu rezeki. Itu adalah kita bisa kumpul bersama keluarga, berbagi cerita apa aja. Mau itu mau itu cerita sedih, mau itu cerita gembira, tetap itu adalah rezeki. Berbagi cerita bareng sama keluarga. Dan itu inti rezeki itu di situ. Kita bisa berbahagia bersama keluarga. Itu kan nggak butuh duit. Betul, ya kan? Nggak bermodalkan uang. Ya kan? Sementara kita ini banyak waktu untuk mencari uang, ya kan? Sampai akhirnya lupa. Melupakan Ya kebersamaan. kan? Lupa bahwa sebenarnya yang kita cari apa sih? Tujuan kita mencari duit buat apa gitu ya? Ya kan? Kalau nggak cuman buat nyenengin keluarga, tapi kita jadi lupa bahwa kita juga bagian dari mereka. Kita juga wajib hukumnya untuk bisa membuat mereka senang. Ya kita juga harus senang dulu dong. Senang dulu, baru kita bisa menyenangkan orang lain, termasuk keluarga kita. Paling inti itu tuh keluarga. Itu penting banget. Betul. Nah itu sempat kita jadikan obrolan semalam itu ya di Family Bootcamp. Mantap tuh. Itu bakal jadi agenda rutin nggak sih akhirnya? Super Family Bootcamp itu akan jadi agenda rutin dan tadi pagi ya ketika kita mau tutupan itu siang setelah kita outbound gitu kan. Tadi ada outboundnya juga asik tuh bareng-bareng. Itu semua anggota keluarga ikut semua tuh. Anak istri diajak semua, suami itu bermain-main gitu kan. Ketika ada yang kena hukuman, seru. Iya, dendam kesumatnya muncul semua. Apalagi istri ini ketemu. Tapi asik gitu loh. Akhirnya nggak ada jaim-jaiman gitu kan. Lepas aja udah. Itu. Nah, kita berusaha untuk selepas mungkin, nggak perlu ada katakanlah gengsi-gengsian apa gitu harus jaga image bahwa ini bapak kita harus gini-gini. Enggak. Semua terbuka dan ketika closing itu tadi ya kita ngobrol santai sambil mau closing gitu kita saling berbagi nih satu sama lain gimana tanggapan mereka tentang acara ini gitu kan. Nah semua positif dan akhirnya pada keluar semua tuh katakanlah apa gitu ya. Iya saya jarang nih diajak keluar gitu sama suami. Istri itu gitu. biasanya kayak gitu ya. Gitu ya. Wah ini nih para suami harus gimana nih gitu. Terus akhirnya kita akhirnya menyadari bahwa akhirnya di situ akhirnya kita mencoba untuk berbaikan gitu kan dengan anak dengan istri kita. Gitu. Itu bagus. Aku sangat mendukung acara respect itu. Lah adanya acara itu. Tapi kalau bisa sih bukan hanya untuk keluarga sih Kang, untuk teman sekantor pun kayaknya harus diadain kayak gitu. Kalau itu kan lain segmen ya. Iya sih. Artinya itu memang perlu ada segmen-segmen tersendiri. Iya. Kalau yang ini memang segmennya keluarga dan family. Itu memang intimate intimate camp ya. Jadi peserta aja dibatasin semalam lebih ya. Iya. Dalam waktu semalam itu kita pesertanya hanya 14 orang. Keren kan, seru kan? 14 orang itu kan akhirnya bisa intim banget ngobrolnya dan
ketika bapak-bapak pada ngumpul, ibu-ibu sudah ke tenda masing-masing gitu kan, sama anak-anak. Kita akhirnya ngobrol tentang gimana nih keluarga kita gitu. Saling curhat. Iya, ya nggak saling curhat juga sih, tapi lebih ke berbagi pengalaman, berbagi ide tentang pendidikan anak, tentang bagaimana kemudian membangun kesadaran berkeluarga, kesadaran untuk menjaga keluarga kita masing-masing dari pengaruh-pengaruh yang katakanlah buruk gitu kan. Betul. Bagaimana kemudian membatasi ataupun memfilter ya, bukan membatasi tapi lebih pada memfilter anak-anak dari pengaruh gadget, keluarga dari pengaruh gadget, dan bagaimana kita harus mengidealkan penggunaan gadget itu sendiri. Ya, saya termasuk orang yang sangat getol bermain di gadget karena medsos itu kan yang paling banyak ya. Aku akui itu. Rutin lah ya. Bahkan sehari aja bisa katakanlah bikin 10 status gitu kan. Betul. Banyak banget tuh. Nah, tetapi istilahnya di satu sisi itu bagian dari cara kita untuk bisa mendayagunakan gadget semaksimal mungkin untuk kebutuhan, bukan kebutuhan diri sendiri pribadi, sih kalau bukan saya lebih ke ada nggak sih manfaat yang bisa kita sebarkan ke banyak orang melalui misalnya. media sosial itu ya, atau sekadar untuk ini nih pasang aksi aja nih. Ya memang dua-duanya penting ya. Betul. Dalam masa sekarang, di era sekarang. Betul. Penting juga sih untuk mengunggah katakanlah hal-hal yang sifatnya personal, tapi yang nggak personal banget, yang private itu jangan terlalu nggak usah terlalu diumbar lah ya. Jangan terlalu diumbar, itu bahaya gitu loh. Iya sih ya. Saya aja kalau pasang foto jarang tuh aku pasang foto bersama istri. Iya ya. Sangat-sangat sedikit sekali. Lebih banyak aku ketemu dengan siapa, terutama ada di situ anak-anak mahasiswa ya, mahasiswi ya. Gitu. Spesialis ke mahasiswi ya. Mahasiswi. Spesifik ya. Ya, karena biasanya ngajak foto bareng itu mahasiswi. Mereka. Oh, gitu. Kalau mahasiswa pada jaim ya? Biasalah, kan sama-sama laki-laki, cowok, cowok ngerasa kesaing kan. Oh, akhirnya gitu ya. Udah nggak usah lah, biar mereka aja yang cewek-cewek yang foto. Iya, beberapa waktu lalu hari pokoknya kan ini kan lagi sering-sering ke kampus, ketemuan ya. Nah di kampus, itu setelah mereka setelah acara itu selesai biasanya mereka Bapak minta foto. Oke, satu. Bapak ada lagi tuh. Ada lagi. Kemarin yang terakhir itu yang kemarin ya di UIN juga di UIN Gus Dur itu. Aku mau keluar ruangan itu dicegat satu gantian, ya udah deh aku layanin aja deh. Karena bagaimanapun juga saya berusaha menghargai upaya mereka gitu kan. Ngundang saya itu adalah sebuah kehormatan buat saya. Betul. Ya kan? Karena artinya bahwa saya masih dianggap ada gitu loh. Minimal itu. Eksistensinya masih terjaga. Dan itu urusannya dengan persoalan yang saya geluti gitu, sastra gitu sesuai kan. di bidangnya. Makanya saya sangat respect dengan usaha seperti itu. Terus akhirnya mereka minta foto bareng gitu. Oke. Tapi rata-rata semua cewek tuh yang cewek. minta foto. Yang cowok itu pas lomba di Duta Baca itu ada tuh cowok yang minta, Pak boleh minta foto? Boleh gitu. Terus hanya foto beberapa kali sesi gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 sesi di lokasi yang sebenarnya sama ya, tapi turun tangga gitu. Segitunya. Sampai sebegitunya ya. Ya, tapi itu asik. Aku ngerasain bahwa bagian dari cara untuk membuat mereka tetap ngerasa nyaman, ngerasa istilahnya dapat servis gitu kan, servis plus gitu kan. Keren tuh ya. Dari seorang yang mungkin mereka pandang sebagai figur gitu kan. Nah, itu oke lah gitu loh. Nggak masalah. Betul. Dan mereka akhirnya senang juga sih seperti itu ya. Apalagi kan kalau foto mereka itu diupload oleh saya gitu loh, itu tambah seneng lagi. Ditambah dengan caption-caption yang menarik nih. Nah itu makanya belakangan aku akhirnya bikin caption-caption yang agak gila aja gitu kan. Misalkan yang barusan aja, pelihara rindumu, karena dengan rindu itu sebenarnya dengan memelihara rindu kamu sebenarnya sedang memelihara pengharapan dan semangat gitu loh. Asik tuh ya. Aduh, si bapak yang satu ini ya, bapak medsos. Oh iya dong.
Nah, penting banget tuh medsos. Media sosial ya. Sosial. Ada siapa nih yang di medsos juga? Ada nih dari Pak Jafar di Kali Lembu sama Mama Zulfa. Jafar buah. Budingin. Buah dingin. Iya betul. Ya, karena kan dikasih es. Mama Zulfa di Kali Lembu. Kali Lembu itu aku ada saudara di sana. Saudara siapa? Siapa ya? Dari saudaranya istri sih. Di Kali Lembu ya. Di Kali Lembu. Abah Hanif, Abah Roni juga di Kali Lembu. Di Kali Lembu. Iya kan. Kalau di Kali Lembu siapa sih namanya aku lupa pokoknya. Paman ya. Bukan masih sepupuan. Sepupuan. Itu di situlah ya. Keluarga istri. Terus ada juga yang muridku juga ada yang di Kali Lembu. Ada yang di Pangkah juga. Banyak sih warga di Kali Lembu. Ya, nggak cuman itu. Nggak cuman itu sih. Kan masih satu kampung itu. Iya, satu kampung banyak banget. Berapa sih Pak Jafar? Ya nggak tahu juga, Pak Jafar kan bukan ini. Siapa tahu sensus ya. Iya, siapa tahu lurahnya kan bisa carinya. Ada nggak sih data di kelurahan atau di balai desa itu? Ada. Jumlah warganya ada ya. Karena setiap RT itu kan selalu ada pendataan kan. Iya betul. Nah, RT terus RW. Nah, istriku aja aktif tuh. Dia tahu betul RW-nya dia tuh warganya itu ada berapa warga yang sudah punya NIK dan ada tuh warga yang nggak punya NIK sampai hari ini. Karena belum lahir. Sudah lahir tapi mungkin karena ada kasus-kasus tertentu ya yang membuat dia akhirnya belum atau menunda. Berarti untuk dia menguruskan. KTP dong. Betul. Jangankan KTP, akta kelahiran aja. Makanya ini dibantu sama istri gitu kan untuk menguruskan itu. Dibantu untuk menguruskan itu. Udah dewasa orangnya? Belum, masih kecil. Masih kecil ya. Gitu. Nah, ini kasus-kasus kayak gitu ya. Istilahnya ada sih faktornya ya. Salah satunya kan faktor utamanya itu kan pergaulan bebas kan. Itu yang mengakibatkan itu. Jadi makanya kita perlu menjaga. Nah, kembali ke family, kembali ke keluarga. Bukan family sepeda loh ya. Bukan, kalau itu kan ini. Family. Cilukba. Family. Iya. Cilukba. Iya, udah nggak ada ya iklannya ya. Nggak, iklannya udah nggak ada. Tapi sepedanya masih ada. Oh, ya. Sepeda anak-anak. Jengki udah. Jengki udah nggak ada. Ponik kan? Jengki kan. Tapi sepeda merek Ponik itu sekarang bikin MTB. Ada sepeda gunung? Iya. Aku kemarin pas beliin anakku yang Ponik? Bukan, beliin sepeda ya kan. Terus sekarang Ponik itu bikin MTB ya. Aduh kan cuma jengki kan. Jengki dan biru. Jengki. I love you Mr. Mahmud. Jadi jangan Mr. Mahmud, bukan. Jengki. Gitu. Oh gitu ya. Oh jengki. Ya. Ini acara apaan sih? Acara Halo Kota Batik. Halo Kota Batik ya. Pin jengki dulu ya. Ya, Jafar ini kalian Bu. Cuman mau kasih salam aja nih buat semuanya. Oke, thank you Pak Jafar ya. Sehat-sehat terus Pak Jafar di situ ya. Selalu yang amin. tugas. Oke, amin. Yang thank you Pak Jafar. Aku senang senyumnya tuh. Kenapa sih? Oh, kayak Vicky Prasetyo ya. Aduh, memesona banget ya. Pak Asmawi di Jingga juga kirim informasi ini, berbagi informasi. Berniat membeli sepeda listrik online yang sudah ditransfer barang belum datang. Oh, ini korban penipuan ya. Nah, kalau segala bisnis yang di online ya, pastikan bahwa kita itu membeli di toko yang resmi aja itu ya. Syukur-syukur di marketplace yang bener. Jangan yang abal-abal via WA atau apa. Biasanya itu jelas penipuan. Betul. Saya kemarin hampir kena penipuan juga yang berapa kalinya ya. Sudah sering loh aku tuh dapat WA terus mau nawarin ada penipuan gitu ya. Kalau lagi males ngelayanin ya, aku langsung blokir. Oh, ya mendingan kayak gitu aja lebih aman. Iya. Tapi kalau lagi pingin iseng, aku layanin. Kerjain berarti. Aku kerjain. Yes, jadi sampai telepon dan lain sebagainya. Mereka telepon terus aku layanin aja. Gimana? Kayak kemarin itu ada tuh yang modusnya itu adalah mengundang ke acara seminar nasional. Oh, mungkin berarti dia tahu background kamu, Kang. Akhirnya mereka punya data. Mereka punya data. Data itu dari mana? Nah, ini penting banget ya. Ini jadi buat kawan-kawan ketika katakanlah bermain di media sosial ataupun bermain gadget, sebenarnya data itu tidak pernah dibocorkan dari siapapun. Tidak pernah dibocorkan dari siapapun. Termasuk pihak ini ya? Enggak. Kita sendiri yang membocorkan data itu. Seringnya gitu? Ya. Why? Dari mana data itu bisa diambil? Dari mana data itu bisa diketahui? Satu, dari postingan. Iya. Ya kan? Seberapa sering? Jadi kita akan diketahui frekuensinya kita kegiatannya apa aja nih. Itu nanti
algoritma itu akan menuntun ke arah situ yang berkaitan itu, ya kan, aktivitas kita. Satu itu. Terus kemudian itu di ranah postingan ya. Terus data-data yang kita cantumkan di media sosial katakanlah sebagai apa ini tentang kita gitu tentang ya, biografi kita. Nah, itu biasanya kan kita akan mencantumkan pekerjaan kita di mana aja, ngapain aja dan lain sebagainya. Nah, itu data. Bisa diambil di situ ya. Terus yang ketiga, apa tuh? Nah, dari jangan lupa, jangan salah ya. Yang namanya Google Map. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang riwayat harus tahu ya. Coba deh Google Map itu kita lihat lini masa atau timeline riwayat kita ya. Kan, timeline di Google Map. Itu biarpun HP kita mati, ya kan, dalam keadaan mati, off, atau bahkan di daerah kita berkunjung ke daerah yang tidak ada sinyal, selama HP kita itu kita bawa, atau misalkan laptop kita itu bawa, gadget apapun kita bawa yang terhubung dengan internet itu kita bawa, itu akan melaporkan melaporkan kita ada di mana. Betul. Ada kerekod gitu, betul. Nah, itu ketiga, ya kan. Makanya saya selalu ngecek tuh, wah ini kayaknya nggak aman nih. Oke, katakan misalkan, jadi kita akan dipertemukan juga nanti. Oh, saya pergi hari ini, tanggal ini, jam ini di sini. Maka data yang ada di situ di Google katakanlah itu akan ketemu ribut dengan siapa tuh di situ, akan ketahuan siapa aja tuh yang ada di situ bareng-bareng sama dia di lingkungan itu, karena dalam satu lokasi yang sama, gitu kan? Ini jelas ya. Nah, orang ini apa aja nih? Nah, itu nanti data intelijen itu bisa masuk dari situ. Iya. Kumpulannya ribut siapa lagi nih di situ? Itu makanya ya hati-hati. Masuk tuh ya. Nah, itu ya. Jadi ini informasi penting nih buat Anda yang suka bermain gadget. Jadi jangan sembarangan. Terus kemudian hati-hatilah. Postingan-postingan kita sekalipun iseng itu akan menandai siapa diri kita. Gitu. Iya. Nah kan. Nah, yang berikutnya adalah apapun yang kita ucapkan sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kerekod oleh gadget kita. Iya. Betul. Pernah nggak kawan-kawan ini? Saya berkali-kali ya mencoba untuk melakukan eksperimen. Jadi saya lagi ngobrol apa nih, ada waktu HP siaran atau apa gitu kan, ada HP di situ. Terus begitu aku buka HP atau buka laptop atau buka apapun gadget apapun itu, muncul iklan yang berkaitan dengan itu tadi ya. Muncul iklan yang berkaitan dengan itu, satu, muncul postingan yang berkaitan dengan itu, tadi kita bicarain gitu. Yang tadi itu kata-kata kuncinya. Nah, dan itu akan menandai kecenderungan kita. Iya sekarang. Nah itu, nah data-data itu bisa diakses. Gitu loh, berdasarkan algoritma. Jadi mereka hanya memainkan di algoritmanya aja. Mereka sih sebenarnya acak. Iya. Itu dia. Akhirnya muncul di situ. Makanya ya nggak ada yang salah, nggak ada yang bocorin data nggak ada yang bocorin data, tapi kita sendiri sebenarnya yang membocorkan data, ngasih data. Terus makanya perlu ya di zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang seperti itu, perlu kita untuk merefresh dan selalu merefresh akun-akun yang kita punyai. Misalkan bagaimana cara merefreshnya, memperbarui password, itu penting banget. Ganti lagi ganti lagi. Kenapa? Karena supaya ini faktor sekuritas ya, keamanan itu penting banget, ya kan? Nah, karena di media-media sosial kita itu sebenarnya kita sudah nggak aman, benar-benar nggak aman. Kenapa? Semua data itu sudah ada. Sampai nomor induk kependudukan aja sudah terpampang di situ, ya kan? Kita mau daftar Facebook misalnya, kita harus nyantumin nomor NIK, betul, KK, ya kan? WA juga begitu, ya kan? Nah, makanya itu nggak sembarang. Jadi kita wajib tahu ya, istilahnya berliterasi digital itu kita wajib tahu tentang bagaimana cara memelihara akun-akun yang kita punyai. Gitu. Keamanannya biar terjaga nih. Itu ya di media sosial nih. Ini jarang loh kita bahas soal ini. Kok bisa-bisanya kamu nemu gitu Kang, mau ngebahas ini akhirnya? Karena sering ya saya berhubungan dengan banyak orang, sering banget ketemu dengan para pegiat-pegiat literasi yang banyak ngobrolin soal itu, banyak ngobrolin tentang masalah-masalah keamanan
keamanan gadget kita, keamanan sekuritas, keamanan data kita dan lain sebagainya. Jadi katakanlah kemarin ada yang rame-rame karena ada kebocoran data itu, ya itu hanya bagian kecil aja. Yang lebih besar lebih banyak. Nah, apalagi ya, Google Map itu kan kita kalau kemana-mana, katakanlah misalkan gini aja deh, kita mau pesan ojek online, ya kan? Kita kan otomatis nunjukin lokasi kita, dia ada di mana. Iya kan? Hanya mereka bisa datang ke tempat kita karena kita ngasih lokasi kan. Betul. Dan rumah kita tuh sudah nggak aman lagi. Rumah kita tuh sudah diketahui. Sudah ditandai. Betul. Itu. Iya sih ya. Kalau orang nggak ada rahasia lagi sekarang ya. Nggak ada. Makanya kita mau sembunyi di mana deh sekarang? Udah bisa ketangkep aja ya. Iya. Aku bayangin kalau misalkan nih, ini nih, ini sistem kelemahan di kita nih. Karena saking nggak ada filternya. Kita kalau misalkan ada katakanlah WW3 ya kan, itu akan PD3 lah, ya kan kemarin PD2 udah selesai ya. Sampai sekarang kan masih aman-aman aja nih, gitu kan? Meskipun ada percikan-percikan di beberapa negara. Nah kalau PD3 terjadi, kita kena imbasnya, kita mau lari kemana deh? Sudah nggak ada tempat aman ya. Iya kan? Kan sampai Google Map itu kan sampai masuk ke daerah pegunungan, sampai ke record semuanya. Jadi kita padahal penting banget yang namanya strategi ketahanan, pertahanan, keamanan itu ada yang wajib, tidak boleh semua sampai orang bocor tahu. Ya. Gitu loh. Sementara saat ini udah pada tahu semuanya ya. Hampir semuanya tahu. Ya kan? Tempat paling tersembunyi aja sekarang kita tahu. Apalagi kalau kita datang ke sana, di ngevlog lagi, terus kemudian ditunjukin lagi. Iya kan? Wah, dia lagi di sana nih. Itu sebenarnya rawan juga sih kan kalau misalkan kita nih sering posting-posting gitu ya, misalkan dibikin story apa, terus kemudian kita sekeluarga lagi di ini nih, wah berarti kan tanda-tanda rumah dia kosong nih. Betul. Bisa rawan juga gitu itu ya. Yang kedua, ini ketika ada tempat-tempat penting yang katakanlah itu strategis, semestinya kita ikut jaga, jangan sampai kemudian kita posting, kita bocorin. Kenapa? Karena itu akan membuka lebar-lebar data gitu loh. Nah, jadi udah nggak ada rahasia lagi. Tempat yang rahasia itu sudah nggak ada. Karena kita sendiri yang bocorin. Nah, jadi jangan salahkan penyedia jasa layanannya. Mereka kan hanya provider doang nih. Menyediakan aja ya. Nah, pinternya itu kan di situ. Kita yang terlena dalam menggunakan gadget ataupun aplikasi-aplikasi apapun itu. Gitu. Ya makin berbijak untuk bermedsos, hati-hati juga ya. Iya, kalau katakanlah aku masih di tempat tertentu yang nggak boleh disebutin pun, katakanlah misalkan di WA pun aku nggak nyebutin di mana kok. Iya kan? Iya, aku lagi keluar, udah gitu aja. Iya, sesimpel itu aja, nggak usah terlalu detail ya. Iya. Sekalipun itu sudah kerekam Google Map. Iya sih, udah ada riwayatnya di situ. Udah dapet tuh. Tapi nggak nyebutin juga sih kitanya ya. Oke lah, gitulah pokoknya ya. Nah, yang baik-baik juga yang di-share di medsos, jangan berita-berita yang menimbulkan kegaduhan juga. Kegaduhan. Ya kayak ini kemarin aku juga dapat itu informasi yang lumayan gaduh di sebuah desa gitu kan. Terus akhirnya saya harus turun tangan menangani masalahnya gitu. Supaya clear. Itu berawal dari media sosial ya? Bukan media sosial sih, lebih tepatnya media online yang I don't know dia berafiliasi kemana, tetapi yang paling jelas itu informasinya kok hanya sepihak gitu kan. Akhirnya salah satu salah satu orang yang berpengaruh di desa itu kan kemudian menghubungi saya, Mas ini gimana, ada informasi seperti ini, baiknya saya bagaimana? Oke Bapak, saya akan datang ke rumah Bapak, terus kita coba obrolkan soal ini gitu. Saya ingin tahu juga semuanya gimana gitu. Nah akhirnya semua terselesaikan dengan baik dan tidak ada konflik turunan atau ada konflik lanjutan dari situ. Setelah itu ya nggak ada ya, alhamdulillah. Iya sih ya. Waduh, berbahaya juga ya ternyata ya. Sangat bahaya, sangat bahaya. Karena
informasi apapun ya, sekalipun itu katakanlah kita iseng nih ya, benar kita iseng. Tapi orang meyakini bahwa itu adalah benar. Sekarang itu di era media sosial nggak ada kebenaran yang istilahnya bisa dipercaya gitu loh. Iya, harus gitu kita harus cari kevalitannya dulu harus cross-check kemana-mana, harus mencari sumber informasi-informasi lain. Harus tuh. Oke, ada Bibi Asih. Halo Bi Asih. Kok malam suhu Kang Ozi? Iya, kamu dia manggilnya suhu, manggil kamu itu suhu dia. Makanya dia pas waktu ketemu sama aku, Mas Asih nanti salam ya buat suhu. Oke. Gimana kamu suhu? Oke, Bibi Asih, sehat-sehat ya. Bi, kapan siaran lagi, Bi? Ayo Bi, lagi sibuk-sibuknya nih akhir-akhir ini. Oh iya kan? Iya sih, aku tahu. Jangan lanjut ya. Kayaknya sampai nanti deh kesibukan dia. Iya. Masih lumayan lama kesibukannya. Iya. Ini menarik bagus lah, kesibukannya keren. Ntar deh kalau misalkan udah ada waktu lengang, bisa kali diajakin lagi siaran ya. Tapi jangan nyinggung soal itu loh. Ya nggak usah lah ya, itu mah urusannya biasa. Rasa pria itu biarlah itu menjadi rahasia, bukan rahasia ya, tapi lebih ke pilihan-pilihan pribadi. Urusan pribadinya aja, kita mah nggak usah ikut ikut campur ya. Itu dia biasa ya. Ada lagi nih selamat malam juga buat siapa? Saya ini baca media sosial ya, bukan media sosial, baca WA story ada orang yang marah-marah juga nih. Soal? Nggak tahu nih. Teman kita sih sebetulnya. Ntar ya, ini nih sampai ada yang gini nih. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Si Awang. Awang lagi marah-marah. Ini gara-gara nonton bola. Ini lagi mana sih? Ini apa ya? Spanyol sama Spahit apa ya? Sampai segitunya sih. Iya ya. Aduh. Tapi hati-hati loh bikin status yang kayak gitu ya. Asih ya. Umpatan-umpatan itu akan nah ini ada kalanya perusahaan itu sekarang itu perusahaan amat sangat memperhatikan postingan-postingan kita di media sosial. Makanya selalu dalam lamaran pekerjaan itu meminta pencantuman nama akun apapun itu di media sosial sampai nomor WA diminta. Iya betul. Karena itu untuk memantau sebenarnya. Karena kepribadian orang sekarang dari sekarang situ, itu sudah diketahui dari situ. Terlakukan dari media sosial. Ya, orang-orang sekarang itu kan semua mau pengennya ditampilin semuanya aja, gitu kan. Tanpa mikir panjang. Ini efeknya gimana nih? Impactnya seperti apa? Nah, kalau misalkan aku terlalu posting seperti ini ya. Iya, aku aja sekarang mulai mikir-mikir kok. Hati-hati juga ya. Lebih difilter lagi sekarang. Harus sih kalau itu mah ya. Oke, ya kalaupun di media sosial kita ada yang juga minder Kang, minder karena mungkin dia nggak nampilin foto profil karena wajahnya tidak setampan Romeo. Ini lagu sih. Oh lagi ya? Kan kita lagi mau bridging ya. Kita lagi mau bridging ya. Yofi and the Nuno, aku paham sih bridgingnya mau ke situ kan. Ya udahlah, ya. Dan 1,2 FM 91,2 Radio Kota Batik. Elafros. Diam, aku tahu siapa itu Elafros. Kau yakin mengenal Elafros? Aku sangat yakin. Dia produsen makanan beku yang menawarkan banyak olahan makanan laut beku. Kau benar, itu Elafros. Elafros, produsen makanan laut beku. Elafros menyediakan berbagai produk makanan laut beku yang cocok untuk masyarakat dan para pelaku UMKM. Olahan dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, dan ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan steak, dan ikan filet. Elafros juga menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso, otak-otak ikan, dan scallop. Untuk produk makanan laut lainnya juga tersedia di Elafros, seperti tempura, fish cake, dan fish roll. Produk-produk dari Elafros dibuat dari ikan hasil tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern sehingga kualitasnya lebih terjamin. Dengan proses produksi yang dilakukan di pabrik yang ada di Kota Pekalongan. Elafros sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sertifikat halal dari MUI. Produk Elafros tidak amis, murah, kaya protein untuk kebutuhan keluarga Anda. Untuk informasi seputar Elafros dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Elafros di www.elafros.com
atau hubungi admin 0819 3181 4005. Produk Elafros juga bisa diperoleh di Tokopedia dan Shopee, serta outlet frozen food terdekat. Elafros juga sudah menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Elafros, always healthy frozen meat, olahan ikan berkualitas, sehat dan ekonomis. Praktis masaknya, sedap rasanya. Nyambut gawe saiki angel ra karuan. Mes, pernah ekonomi sepi kaya iki apa bisnis opo kiye sing bisa untung gede? Opo adol rokok bodong bae po, Mes? Apa, Mis? Adol rokok bodong? Hati-hati, Mis. Kuwi ana sanksi hukume. Mosok, Mes? Opo kaya kuwi ya ah? Kuwi hukumannya bisa maksimal di penjara nganti 5 tahun, Mis. Sebab adol rokok bodong tanpa cukai, kuwi bisa ngrugikke negara. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, atas pelanggaran ketentuan berupa pengedaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 1 hingga 5 tahun dan atau pidana denda 2 kali nilai cukai hingga 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pajak cukai rokok dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Karena cukai rokok dari kamu untuk membangun negeri. Mari kita gempur rokok ilegal. Pocokan sebentar lagi. Mau beli emas, duitnya belum ngumpul. Alah Yu, pengen beli emas kok nyanyi-nyanyi tok. Lah terus gimana Yu? Lawang belum cukup duitnya, ya nyanyi dulu aja wes. Tak kasih info Yu. Saiki kalau mau beli emas bisa dicicil. Jadi nggak usah nunggu uang kumpul dulu baru beli. Bisa-bisa harganya naik lagi. Masa beli emas bisa dicicil? Caranya piye Yu? Lewat jasa Gade Syariah Kospin Jasa Yu. Untuk perhiasan sampean bisa langsung milih di toko emas manapun. Nanti yang proses belikan dari jasa Gade Syariah Kospin Jasa. Setoran tiap bulan tetap meski harganya naik. Lah, untuk yang cicilan logam mulia, lagi ada promo DP juga loh Yu. Oh, ya wes, ayo aku diantar ke Jasa Gade Syariah saiki. Jasa Gade Syariah merupakan anak perusahaan dari Kospin Jasa. Dan saat ini, Jasa Gade Syariah memiliki 20 kantor unit yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di antaranya, unit Pekalongan, Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol, Kota Pekalongan. Unit Wiradesa, Jalan Maijen S. Parman nomor 16 Wiradesa atau sebelah timur Kospin Jasa Wiradesa. Unit Kedung Wuni, Jalan Raya Kedung Wuni, Gembong atau Kospin Jasa Kedung Wuni. Beli emas bisa dicicil. Syarat mudah, cukup dengan KTP dan DP 20% untuk perhiasan dan 10% untuk logam mulia. Angsuran tetap sesuai syariah. Bisa pilih model perhiasan di toko emas mana saja, tanpa survei, bisa dilunasi dipercepat tanpa penalti. Dan buat Anda yang butuh dana cepat, Jasa Gade Syariah juga menerima gadai emas, baik emas muda maupun emas tua. Proses cepat langsung cair tanpa survei. Ujroh murah mulai 0,05% per hari. Biaya administrasi mulai Rp0, sesuai syariah, barang dijamin aman, gratis cuci emas. Jasa Gadai Syariah, solusi tepat berlipat manfaat. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Batik. Nah ini ada yang gabung di WA-nya RKB juga Kang. Lemes banget kamu. Capek ya? Iya sih ya. Halo Pak Dasmo. Halo Dasmo. Di Sidoarjo. Sidoarjo, gimana kabar Sidoarjo? Sido pora. Dasmo. Jangan. Nih Pak Dasmo. Kenapa jangan? Apa nih jangan? Saya punya akronimnya jelek soalnya. Oh, kamu pikirannya sih terlalu negatif. Malam Mat. Kok Mat? Oh malam Mat Ozi.
ada aku juga. Ada loh, Kang Ribut pada juga, semua. nggak cuman Mbak Osi, ada Mbak Ribut Ada juga semua, nih. aku pengen lihat fotonya. Ih, cakep. Ada semua tuh Ini sama istrinya, ya. istrinya ya. Atau itu istrinya sama anaknya? Atau Kayaknya sih istri sama anak ya. Iya Pak Dasmonya nggak ikut foto. Atau Pak Dasmo yang motoin. Atau Pak Dasmo pinjam HP. Pinjam HP orang lain mengatasnamakan. Terus buat fotoin anak istrinya. Oh gitu. Ya siapa tahu. Ya boleh aja. Tolong ya. dong difotoin gitu. Boleh sih ya. Peter Pan ya nanti kita hadirin. Peter Pan. Thank you juga nih buat si Kurus yang udah gabung di Facebook. Facebook ada si Kurus nanya ini nih. Apa tuh? Kenapa sih nggak ngeliput? Oh iya ya. Divisi 2 ini yang kategori kelompok usia itu. Usia berapa? Usia berapa sih? Nggak ada itu di situ. Kan ada banyak. Lah ini cuman udah ngasih jadwal juga nih si Kurus. Kompetisi sepak bola U15 dan U17. Oh, 15 sama 17. Piala Wali Kota Pekalongan. Wih, mantap. Sudah ada pembagian grupnya nih. Asik. Kalau untuk yang U15 itu grup makanya B ya. Apa ya? Grup. Ya ampun. Ini siapa sih yang nulis? Gak tahu siapa panitianya ini. Panitianya. Grup itu pakai P ya. Grup. Ini kan ini lebih biar apa namanya? Tebal. Kola-kola ini. Ya iya sih, tapi bahasa Indonesia nggak gitu-gitu amat ya. Ampun deh. Tolong ya. Ini gimana sih orang? Grup A ya itu ada Kapa, Kandang Panjang. Kapa FC. Putra Pelopor, Pasir Sari ini. Pasir Sari ya. Pelopor bukan nih. Bener kan? Bukan kan? Pelopor ini di sini Brimob nih. Oh. Pada pelopor Brimob. Terang Bintang sama Akademi Icoh. Nah yang grup B-nya, lah ini baru yang Pasir Sari itu yang 3 berlian apa ya? Apa yang saya lupa nih. Ada 3 berlian, Akrab, Pekalongan Muda, sama Distrik FC. Ini U15 ya. 15. Ini jadwalnya nih, mulai tanggal 3 September Kang. Sampai tanggal 10 itu untuk babak penyisian ya. Ini nggak lengkap nih jadwalnya nih. Iya, kepotong itu. Kepotong juga sih. Screenshot nih. Iya, itu pakai Word itu, Word pakai dan Excel. Padahal pakai Excel jauh lebih enak ya. Wah ini. Aduh, ya udahlah. Matur nuwun ya, si Kurus ya. Ya dia ini kali. Dia ikut ini, ikut pengurus. Dia jadi panitia. Oh, gitu. Iya beneran nih, si Kurus ya. Si Kurus. Masukkan aja. Ngapain? Ya itu grupnya pakai P bukan B. Wah ini ya si Kurus ya. Grup itu GRUP. Bukan GRUP. Itu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris group pakai P. Pakai OU. OUP. OUP. Iya. Kalau Indonesia. Tapi pakai Indonesia aja. Grup. Ya kan. Karena bahasanya udah Indonesia. Kecuali kalau kamu misalkan jadwalnya ini schedule of apa sih? Schedule of match. Match schedule. Match scheduling. Match scheduling of sepak bola apa? Football. Berarti soccer. Soccer match. Soccer match for scheduling. Under 15 and under 17. Yes. Luar biasa kamu ya. Usahanya luar biasa. Siap 86 Mas Gondrong. Ini masukkan loh Mas. Iya. Jangan dianggap ini. Jangan dianggap kritikan. Jangan dianggap ini jangan dianggap serius. Ini gue jangan dianggap bercanda. Ini kita berdua beneran serius. Karena apa ya? Bahasa mencitrakan bangsa. Bahasa mencitrakan bangsa. Iya, karena kalau penutur bahasanya aja sembarangan ya menempatkan bahasa, nah berarti kita nggak cinta Indonesia dong. Nah, diragukan tuh cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Iya. Jangan-jangan selama ini. Iya. Kita cintanya itu. Cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Iya, karena aku. Apa tuh? Di mana-mana. Banyak nama aku. Bu Sylvia lagi nontonin kita nih. Bu Sylvia. Orang memanggilnya. Hai. Di Tanggel Kulon ya. Tanggel Kulon itu mana sih? Tanggel Kulon itu Garangan. Nama daerah, nama dukunya Karanggayam. Tanggel Kulon. Kedunguni, kita kecamatannya Kedunguni. Kedunguni ya. Ya, Kedunguni. Kalau dari Karangdowo masuk kan. Itu ke daerah Karanggayam. Tangkil ya. Tangkil. Ada Tanggel Tengah, Tangteng.
tangki kikil. Berarti isinya kikil. Kikil betul. Tangannya penuh dengan kikil, tangkil, ya kan. Kalau dipukul ditangkil dong. Tangkis. Bulu tangkil. Tangkil itu perpaduan antara tangan dan sikil. Jadi namanya tangkil. Oh iya, pendekar. Pendekar tangkil. Daerah pendekar. Kenapa tuh? Nah, karena suka bermain tangan dan sikil. Oh iya, betul. Iya kan. Jadi main semuanya sama tuh. Tendang. Gitu kan, ya, betul. Sama nyikut. Nah, Bu Zulfia jangan-jangan juga pendekar. Pendekar dia, pendek dan kekar dia. Aduh, apa Bu Zulfia pendek dan kekar ya? Bu Zulfia pasti ketawa-ketawa tuh. Ketawa-ketawa dia. Iya, orangnya ramah soalnya. Betul. Ramah tamah. Rama Aipama. Gede dong, bajunya gede tuh. Rama Aipama gede kan? Kedombrongan itu bajunya. Iya, daster. Iya. Terus pakai kacamata. Itu dia sehari-hari pakai gitu nggak sih kalau Enggak lah. Enggak, itu pakaian ini aja, kostum panggung. Lagi perform ya. Iya. Yang namanya artis itu butuh yang namanya kostum kayak gitu yang sebagai penanda ya. Jadi kayak misalkan ini Sujiwo Tejo itu seniman yang mempopulerkan sarung. Dia sering pakai sarung ya kalau perform ya. Kan, sarung jaket itu pasti. Dia pasti begitu. Ya, kombinasi sarung terus jaket. apalagi ya yang lainnya kostumnya yang khas banget itu Farid Harja dulu. Gede ya, sama juga. Mirip-mirip Rama Aipama. Tapi lebih ke bajunya lebih pendek. Ya, istilahnya nggak sampai ke bawah. Yobilatul juga sama tuh Yobilatul. Kan. Terus kalau Fahmi Shahab pakai topi ini Kang, kayak topi copet itu ya. Itu sama kacamata pasti. Kacamata, betul. Dedi Dores itu kacamata hitam. Nah, itu. Sama kalau Ari Wibowo, sama topi. Ya, topi copet sama kacamata. Itu apa tuh? Alhamdulillah. Zulfia, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dua kocak emang menghibur banget. Kocak tuh ya, kolak cicak ya. Kolak cicak. Kolak itu singkatan dari kolak. Masa di dalam singkatan dan singkatan lagi. Iya. Lah Bawaslu aja kan singkatan dalam singkatan tuh. Badan Pengawas Pemilu. Lah pemilu kan singkatan juga. Iya ya. Di Indonesia tuh begitu ya. Kecenderungan apa ya? Ada singkatan di dalam singkatan. Enggak konsisten banget ya. Iya kan? Curcol. Curhat colongan. Curhat itu kan itu dia ya. Itu problem tuh. Kita memang belum selesai dengan bahasa. Iya. Ada takim. Ada takim di Ambo Kembang. Asik. Terus selamat malam Mas. Asik banget. Kita lagi bacain. Ada takim di Ambo Kembang. Ikut gabung. Request lagu saja Mas. Iya. Ungu tadi udah. Ungu sudah ya. Nggak bisa dimunculin lagi. Nggak bisa 2 kali. Cukup sekali. Cukup 1 kali. Kehilangan tongkat. Mau nyanyi itu kamu? Enggak. Enggak usah ya. Oh iya, Tanggil Kulon tanah kelahiranku itu Mas. Tapi sekarang kan dia udah di Ambo Kembang ya? Ambo Kembang. Itu berarti ini nih orang Padang. Ambo. Onde mandi. Onde dimandiin. Onde dimandiin cakep. Oke. Terus yang mau pantun. Onde dimandiin cakep. Nganggur banget ya. Hei orang pandai. Pikirin Abingin. Tanggil Kulon tanah kelahiran dari Pekajangan ke barat. Pekajangan ke barat ya. Terus Tanggil Tengah dan Tanggil Kulon. Yang wetan ada nggak Tanggil wetan? Nggak ada. Iya. Cuman Kulon doang. Kulon sama Gimana caranya bisa tahu Kulon kalau wetannya nggak ada? Iya karena kan dia beloknya ke arah Kulon. Oh gitu ya. Jadi Tanggil Kulon. Ngapain nggak ini aja tanggal 1 tanggal 2 udah ya? Tanggal 1 tanggal 2 tanggal 4 ya. Itu kayak tanggal ya. Sampai 31 terakhir ya hari ini ya. Besok kiamat kalau terakhir hari ini. Gadis Bandung serius nih katanya. Oke boleh. Serius BDG 19 Oktober. Pak Wahyu Adi di Advaita. Apa ya? Bukan Advaita itu bukan nama tempat. Apa tuh? Nama orang kan? Bukan Wahyu nama Adi Advaita. Nah baru Kebon Terong itu nama aslinya. Aslinya.
Sama Pak Dosuki ya. Pak Dosuki alamat. Pak Haji Pak Dosuki. Iya. Pak Dosuki. Bahasa menunjukkan bangsa. Buku adalah gudang ilmu. Membaca adalah kuncinya. Begitu kan Mas Oji dan Mas Lili. Iya, dari ini nih Perindavan. Namanya dari Advaita. Advaita dari Perindavan ya. Aduh, itu tuh terkenal banget sama ini street foodnya. Amitabh Bachchan. Mepe Gabah. Oh itu Amitabh, bukan Amitabh Bachchan ya? Amitabh Bachchan. Iya. Ada lagi tuh Mitun. Cakar Macan. Mitun Cakar Macan. Iya, itu Mitun itu ini ya. Mitun itu dari Padang sebenarnya. Kenapa itu? Deng. Tahu aja sih. Udah, saya masih nonton itu. Kelihatan ya. Aduh, ya ampun. Mitun Samsul Bari. Makin kebuka ya. Oh, udah dikirimin yang versi PDF-nya. Ya udah. Thank you. Masih kurus. Masih kurus ya. Kamu nggak ngirim ke aku masih kurus? Mana nggak ada, dia cuma ngeser ininya aja. Jadwal nama file gimana sih? Belum ada sih kurus. Belum ada kurus ya. Itu di download aja dulu. PDF-nya baru dikirim. Ngirimnya kan cuma jadwal KU 17-15. Dan itu pun juga saya pikir wah jadwalku 17-15. Lah bodo amat sama jadwal. Ada batu Aji. Berarti tanggal 17 sampai 15 dia sibuk. 17-15 nanti mundur dong. Ya kan 15 sampai 17. Ya kan 17 September sampai 15 Oktober. Oh, full 1 bulan ya. Full 1 bulan. Gila. Si kurus itu punya jadwal. Iya, tahu-tahu udah kelar jadwal, kelemu dia udah enggak kurus lagi. Itu RT ya? Dia enggak tahu masih jabat atau enggak ya? Masih enggak sih? RT. Dia itu banyak profesinya. Berarti jadi apa tuh? RT, marbot. Enggak tahu kalau marbot ya. Ini Takmir. Enggak juga sih. Bakul wedang ronde. Pengangguran pernah jadi dia. Oh ya pastilah. Semua orang pernah jadi pengangguran. Itu prestasi loh. Prestasi yang harus kita syukuri loh. Alhamdulillah. Karena rezeki itu kan bukan soal bagaimana kamu mendapatkan apa ya, kita dapat kerjaan, kita dapat gaji atau apa. Betul. Ketika kita bisa mensyukuri apapun yang kita alami itu adalah rezeki. Betul. Termasuk lagi posisi menganggur itu rezeki yang luar biasa. Jarang-jarang kan orang mau nganggur. Ya kan? Iya. Tapi tetap bisa makan, tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu keren. Betul. Syukur-syukur nggak ada yang marah. Makanya jangan anggap remeh pengangguran. Ya, pengangguran adalah satu pencapaian. Betul. Loh, kesuksesan loh. Bos kalau memang sudah sukses, kan dia nganggur, yang ngapa-ngapain. Yang kerja kan anak buah. Iya kan? Nah, itu. Mas. Iya. Ya jadi lingkaran biru dong. Lingkaran biru masih ada. Ini. Mas. Cocok jadi komedian, Ja, Mas. Maksudnya gimana Ja-nya? Ja itu maksudnya ini. Jamas. Itu Jamas kan? Jamas Bon. Jamas Bon. Kerja dalam mas kakan Bon. Oh, Pak Dasmo ya. Pak Dasmo. Sidorejo. Sido dong. Sido itu jadi. Rejo itu ini apa namanya pangeran. Bapaknya pangeran. Sultan. Iya, tapi Rejo Buntung gitu. Itu nama radio di Jogja. Nama daerah itu. Rejo Buntung. Ya. Kalau nama beras apa? Rejo Lele. Itu Rejo Lele. Tapi Rejo itu ada tuh nama beras juga. Apa itu tuh? Produsennya temen sih. Oh ya. Yang yang desain logonya aku. Oh ya. Iya, dibayar mahal tuh. Oh iya dong. Kalau dibayar murah. Oke, jangan. yang mau order desain logo ya bisa hubungin saya. Boleh. DM boleh. Boleh, silakan ya. WA boleh. Atau hubungi nomor di bawah ini. Mana nggak ada, nggak bakal aku munculin lah ya. Gaya inbox. Enggak, kita kasih nomor RKB aja. Jangan nanti rebutan kalau di sini karena terlalu banyak ini orang yang pinter desainer gitu kan. Iya. Buat aku aja jobnya gitu. Ambil semua. Ambil aja sih. Aku sih nggak peduli ya. Game KB. PN. Wong aku udah banyak job juga. Orang nggak sombong ya. Aduh, itu ya. Loh, itu bukan sombong sih. Apa itu? Bagian dari brand. Wow. Brand. Brandnya biru bukan? Kalau brandnya biru jadi blue brand. Itu kenapa blue brand warnanya nggak biru ya? Padahal blue ya. Blue ya. Blue band.
Iya. Blue band kenapa warnanya kuning ya? Itu blue band genrenya apa? Apanya? Popang apa? Itu genrenya menyek. Iya, margarin. Oh itu marga yang paling banyak dicari saat ini ya, Rin. Margarin ya. Marganya apa? Rin. Ada juga temanku nih marganya apa? Satwa. Itu buat piknik. Marga Satwa. Ngapain marga Satwa piknik? Ya kan Taman Marga Satwa. Marga Satwa bukan. Taman Marga Satwa itu kan biasa buat piknik. Iya sih. Tapi apa Satwa sendiri lah ya. Ngaco ini orang. Kamu yang ngaco. Marga Satwa, marga itu perlindungan, satwa itu binatang. Jadi tempat perlindungan binatang. Iya, kalau margarin tempat perlindungan. Rin itu dulu nama deterjen. Rin itu dulu nama tempatku. Sobirin? Bukan, dosen tuh. Siapa namanya? Siapa sih? Cowok. Dosen pertanian. Hadirin? Bukan. Hadirat? Bukan. Aku lupa. Udah itu ya. Dosen pertanian. Zakirin. Kalau dipanggil tuh nengok dia. Jadi dipanggil nengok lah ya. Enggak sih, panggilnya itu Rin gitu dulu. Rin. Pak Zakirin namanya. Iya. Kalau misalkan itu dipanggil terus ada kita naik sepeda, Rin itu jadinya nih jabrik bel ya. Itu ada Rin Rin. Iya kan? Iya. Rambutnya ini jambulnya ada itu. Rin. Masih ada nggak sih Rin? Itu terakhir dibikin movie. Iya, bukan animasi ya. Animasi. Tapi itu kayaknya penikmatnya ya orang dewasa akhirnya. Orang tersendiri ya, karena komik zaman dulu kan. Rin itu jadul banget ya. Itu detektif bukan sih? Lebih ke petualangan cerita petualangan. Ya. Dan memang seru dan ceritanya memang dikemas sebagai cerita-cerita dewasa sih. Buat petualang dewasa. Jadi untuk terutama yang versi bahasa Inggris ya. Aku bacanya komik bahasa Inggris ya. Itu sangat mendidik sebenarnya, mendidik kedewasaan kita. Oh iya sih ya. Itu iya betul. Iya. Ada itu juga. Wah, ini enggak misuh nih. Kalau ini Pak Bos. Oh enggak ya. Oh iya benar, dia si Awang itu misuh karena Arsenal. Itu. Kan dia fan-nya Arsenal dia. Iya. Itu. Sama Brighton. Kenapa Bos kita enggak ikut tadi? Ya dia kan udah tahu lah ya. Ya siapa tahu, biasanya kadang-kadang sama juga kalau pas ngumpul. Ya. Seringnya gitu. Tapi kan itu di kalangan sendiri. Nggak sampai keluar. Ya bagus lah ya. Artinya bisa memfilter. Iya dong, harus dong ya. Posting dan yang enggak. Iya. Arsenal satu-satu sama Brighton ya. Awang nih makanya dia marah-marah ya. Kenapa sih kamu harus marah? Iya sih ya. Kamu kan nggak dapat bayaran juga dari situ ya. Kamu marah pun juga kamu nggak bakal diundang sama manajernya sana terus. Dan juga nggak bakalan memengaruhi hasil pertandingan juga. Dengan kamu marah-marah terus hasilnya dirubah 10-1. Iya, aneh kan? Aneh. Kasih aja spidol sendiri tuh. Belakangnya tambahin 10-1. Atau bikin desain sendiri aja ya. Arsenal menang terus selamanya. Disebar gitu kan, jadi hoax gitu. Iya, boleh tuh ya. Tapi kayaknya nggak ada yang nanggepin deh kalau misalkan hoax macam kayak gitu tuh. Iya. Ya. Paling yang marah yang ini lawannya aja gitu. Ya. Kalah ngaku-ngaku menang gitu ya. Gitu. Jadi lelucon aja. Betul. Nih sekali lagi nih si Kurus ya. Si Kurus ngirim lagi PDF-nya tadi belum dikirim tuh. Coba dikirim lagi ya. Iya, tadi yang dikirim cuman tulisannya aja. Tulisan. Si Kurus itu banyak profesinya Kang. Tadi kita sempat bahas itu ya. Benar. Orang yang banyak profesinya adalah si Kurus. Itu deskripsi si Kurus itu gitu. Dia pernah jadi tukang cap. Pernah jagain kereta api. Iya. Kemarin-kemarin di Palang Pintu. Pernah kemudian jagain ini jadi dishub. Yang kemarin pas waktu kita lagi jalan-jalan sehat, dia ikut ngepam juga. Pernah juga apalagi sih dia ya? Jagain mall sama ini komputer. Sebenarnya dia profesinya apa sih? Tukang jaga apa? Tukang jaga. Iya sih ya. Jaga-jaga kalau misalkan ada. Jaga-jaga kalau ini ya. Jaga diri, jaga hati, jaga perasaan. Jaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Harus kalau kebersihan mah harus dijaga. Berarti kebersihan itu dijaga. Jangan sampai kita kotor. Jadi satpam dong.
Iya. Satpam. Sarkam. Satpam kebersihan. Satpam. Iya, satpam kebersihan. Kalau satpam kesiangan bisa dimarahin sama warga komplek. Datangnya jam segini. Gerbang belum pernah dibuka. nggak kamu masuk ke komplek gitu terus ditanyain KTP itu? Ada di tempatnya Bu Desi. Saya kesana. Di mana sih? Bu Desi. Nggak tahu kalau sekarang ya. Ada di sana di perumahan yang dekatnya Stain itu apa? Oh itu apa itu Citra Garden. Citra Garden. Aku kalau kesana udah aman tuh, nggak ditanyain KTP karena udah berkali-kali ke situ. Udah sering ke situ kan. Kalau sekali 2 kali ya. Gitu awal gitu saya mau kesana net. Mau ketemu siapa? Sama Mbak Desi. Ada KTP-nya mana? Ditinggal. Oh iya di sana emang ditinggal. Terus masuk, kalau urusannya udah selesai balik lagi ke kantornya, dibalikin lagi. Tapi itu bagus ya, istilahnya untuk keamanan ya. Betul. Ya benar, kalau misalkan kamu udah kesering ke situ, udah kenal, hafal familiar ya. Mas Ribut gitu biasanya gitu. Silakan aja udah. Oh ini ya ke dulu kan aku sering mainnya ke Mas Ragil. Oh ke Mas Ragil, ya gitu. Ya udah main aja di sana. Udah nggak diminta KTP lagi. Kan ada batas jam kunjung juga kan. Iya untuk bermain kan? Gitu ya. Tapi kalau aku karena udah sering itu di situ bebas aja gitu. Ya sama halnya kalau lagi di sini aku di klaster di tempatnya Mas Riko kan udah sering kan. Ya udah seronong aja udah. Kalau gitu. aku di tempatnya Riko udah sering juga. Ke situ ya, ke depannya kan. seberangnya itu profesinya juga banyak tuh. Udah kasih kurus ya. Mirip. yang ngajar orang, yang ngobatin, ngajar setan juga. Hebat tuh. Ada ya gitu ya. Betul. Ada unik orang-orang ya. Ya, begitulah dunia. Dunia. Karena kalau nggak seperti itu nggak seru deh. Dunia sepi deh. Ya kan? Harus ada yang kayak gitu. Betul, harus ada yang seperti. Jadi akhirnya pertahankan prestasimu nak. Kayak di rapot kan gitu, pertahankan prestasimu nak, tingkatkan prestasimu nak, rajinlah belajar gitu. Dulu rapot gitu sampai ke negeri Cina ada nggak yang kayak gitu tuh? Jarang. Susah, kasihan orang tuanya. Wah ini gimana? Gurunya ngasih ini, berarti ini kita harus pindah sekolah nih. Anak kita disuruh sekolah ke Cina, terus kita kemana gitu kan? Ke Wuhan, kita ke Wuhan. Jangan, Wutong. Sulaiman. Wutong atau di ini mana? Shaolin Temple. Iya. Shaolin Temple. Iya, sama. Aku dulu kalau nonton film kungfu tuh seneng banget tuh. Iya. Berimajinasi, wah kayaknya jadi muridnya Shaolin keren ya. Seneng ya, bisa gelut gitu kan, bisa kemana-mana, bisa terbang ya. Asik banget tuh, asik banget. Apalagi pas yang ini Tai Chi Master, keren banget tuh film. Iya, ini ada jurus-jurusnya. Tapi katanya masih diajarkan kan sekarang itu. Masih justru itu menjadi yoga kesehatan. Yoganya ala Cina. Dan Reiki kalau nama Reiki, di Cina itu. Ini Reiki Rinaldi. Reiki Rinaldi. Siapa? Nggak tahu, asal aja. Reiki Sitara ada tuh fan radio. Reiki Sitara. Fabian. Sitara, si kurus. Tampannya raksasa. Tampangnya raksasa. Itu apa ya? Tai Chi Master itu keren banget. Film yang menurut aku keren karena berbicara tentang itu bukan PDF namanya, Word itu. Word kenapa ini orang nggak bisa bedain PDF sama Word ya? Ini namanya Word ya. Aduh, aboy kebag. Ini saya kasih bocoran ya. Si kurus itu nama panggungnya dia. Di kamu manggilnya Capli. Pantesan. Pli. Nah itu. Aduh. Di telepon. Mau diangkat gak nih? Telepon angkat. Ya mati. Panggil lagi. Jadi kamu mau ya Capli. Ini orangnya nonton live kita apa dengerin kita nih? Nonton ya. Mau telepon lagi boleh? Boleh. Kita ngobrol, tak angkat aja. Ya boleh. Kita sih santai aja ya. Ini jadi lengkapnya baru nih. Tadinya lengkap. Oh ini jadwal yang Thailand ya? Kok Thailand? Lengkap. Lengkap.
Ya Thailand nih. Jadwal lengkap gitu Iya kan. sih ya. Thailand. Sampai gitu. ke final-finalnya Iya, nih. bagus itu. 14 Thailand banget September. tuh. Iya. Boleh. 14 September. 14 September itu final. Oh iya keren. Aku 14 kemana ya? Ada event. Oh itu buat yang 15. U15. Oh 17. Kalau yang 17 itu finalnya nanti tanggal 28. Oktober. September masih. September. Iya. Kenapa nggak Oktober aja? Kenapa harus kamu maksain? Ya kan pas Sumpah Pemuda. Kamu bagus. bukan panitia. Kamu bukan panitia. Ya aku daftar deh. Jadi panitia. Saya jadi inget ada orang juga yang daftar. Akan kita ngadain lomba. Oh misalnya daftar jadi juri. Tuh. Yeah. Wes Mas Gondrong EWDF. Itu bukan PDF. Buat itu. PDF itu portable dokumen format. Iya portable tapi bukan PDF formatnya. Kalau ini Word nih. Word ini. Nih orang. Aduh, Beli cabli. Seneng aku ngerjain orang tuh paling nyenengin ya. Nama aslinya Ahmad Slamet. Ahmad Slamet. Dipanggilnya Capli. Kirain panggilnya Ahmad. Istrinya namanya Laila. Laila. Semuanya. Ya ampun, ini ada rahasia deh. Aduh. Sudah punya istri? Udah punya anak udah gede. Oh. Anaknya nggak tahu lagi mondok atau enggak ya. Kemarin mondok. Di mana? Santri. Di pondok pesantren. Ya iyalah. Gimana sih? Ya pondok pesantrennya mana? Enggak tahu. Nelpon lagi, Mat. Siapa yang nelpon? Mat. Ya. Nelpon aja ke sini. Ya. Kalau di RKB dia sering masuknya namanya Pak Ahmad di Pasir Keraton Keramat. Ahmad ya Habibi. Kamu bisa sih kamu selawatan. Ahmad ya Habibi. Tak hafal sih kamu. Ya, karena aku biasa di kampung. Biasa denger kan maksudnya. Iya. Bukan biasa praktek gitu. Iya kan? praktek juga. Kayak dukun. Praktek. Gitu. Ngasih tarif nggak kamu? Iya dong. Iya harus ya. Di bandrol. Iya bandrol. Iya. Bukan di bandrek ya. Di jidatmu dikasih barcode kan. Jadi di situ ada prasosnya, ada prasosnya. Salawat sekian rupiah. Ya betul. Kalau salawatan berarti sekian. Kalau tambah ceramah dikit 5 menit sekian. 10 menit sekian. 15 menit sekian. Plus mukadimah sekian. Materinya apa? Nah itu materi yang ringan, katakanlah yang dasar-dasar. Pasir. Katakanlah ringan misalkan. pasir. Nah materi-materi yang simpel-simpel itu sekian. Yang berat-berat, batu bata. Itu batu gunung, batu akik mahal. Jangan yang batu akik ringan itu. Ringan ya. Karena bisa dibuat cincin. Oh betul. Kalau yang batuka itu batu. Ini yang sakit kalau batuka sakit. Aduh, Pak Ahmad Slamet mau nelpon. Mau nelpon nggak nih, Lemat? Kalau mau nelpon saya tungguin. Kalau nggak ya udah kita tungguin sampai nunggu pagi. Ya. Kita tungguin aja sampai pagi ya. Sampai pagi ya. Bareng sama Peter Pan. Oke. Menunggu pagi. Yes.